Jadi saya paham betul perasaannya Api waktu itu. Dan sampai harus meneteskan air mata ya di lapangan ketika lolos dari jurang degradasi. Namanya fasilitas stadion itu adalah infrastruktur kota. Jangan dianggap bahwa hanya untuk PSM. Nah, ini yang bahaya. Ini bukan politik namanya. Ngapain kita bangun stadion? Uang cuman untuk PSM. Nah, ini sekarang ada dua pilihan nih. Melanjutkan Barombong dengan segala konsekuensinya atau membangun kembali Mato Angin. Usahakan tahun inilah. Please deh. Kan begitu kan, please deh. Bagaimana Mato Angin itu punya Mato Angin itu bisa dibenerin kembali. Nah, sekarang dibayar tunai oleh Juaranya PSM. PSM juara. Bukan hanya Sulawesi Selatan yang merasakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PSM Mania, sore hari ini bersama saya Ruslan Ramli. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang PSM juara. Bersama saya, Bang Nur Kerompot. Gimana kabar, Man? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah, puasa kan jadi sehat. Alhamdulillah. PSM Mania, Bang Nur ini pernah menjadi bagian dari manajemen PSM pada tahun 2007-2010. Sampai 2010 ya? Sampai 2010. Kemudian Bang Nur ini adalah wartawan senior yang juga meliput PSM bertahun-tahun. Meliput dan menonton. Nah, tapi pada kesempatan hari ini, Bang Nur yang punya referensi tentang sepak bola nasional, Eropa, akan memberikan pandangan-pandangan tentang PSM. Demikian ya, Bang. Baik, PSM Mania. Bang Nur, kita sama-sama tahu ya, selamat buat PSM yang juara Liga Indonesia. Ya, selamat buat PSM. Ya. Menurut Bang Nur, apa nih arti gelar juara bagi PSM musim 2022-2023? Ya, itu gelar ini pembuktian bahwa PSM itu di tengah keterbatasannya. Artinya fasilitas stadion tidak punya. Harus pindah hijrah ke Parepare ya. Terus di tengah COVID waktu itu kan masih suasana COVID, pandemi. Jadi suasana ini membuat PSM itu menjadi makin solid justru ya. Terus di tengah ketidakpastian liga ketika itu ya, ada kasus kejuruhan yang juga sempat menghentikan. Kemudian di tengah tekanan lain yang secara eksternal terjadi di lapangan hijau. Dan itu dirasakan PSM. Jadi kalau PSM juara kali ini, saya kira PSM mengukir prestasi yang sangat luar biasa. Berbeda dengan tahun 2015 ya, artinya tahun 2015 itu ketika Pak Nurdin hadir ya. Itu kan pemain PSM itu bertabur bintang timnas, ex Primavera ya, semua ada di situ tuh. Jadi, Kurniawan, Dwi Julianto, Bima Sakti. Ya. Itu mereka sudah punya reputasi waktu itu memang sudah sangat luar biasa ketika itu kan. Bukan hanya di tingkat nasional, di tingkat Asia waktu itu tim Primavera itu sangat segan ya. Bang, pindah ke PSM. Oke. Nah, ini kan PSM tahun sebelumnya nyaris degradasi. Tahun ini tidak diperhitungkan. Tapi jangankan juara, masuk di elite klasmen pun ya rasa-rasanya dengan komposisi seperti sekarang, pemain bintang juga ya bukan tidak ada tapi sangat terbatas ya. Tapi malah juara. Bila demikian, kira-kira menurut Abang di mana rahasia keberhasilan PSM ini? Saya sering diskusi sama Munafri ya, Api ya, Bung Api, Sadikin juga, telepon-teleponan lah. Saya tanya, Pak Api, tim ini kan ya targetnya sebenarnya pertama PSM itu bisa masuk ke papan atas. Artinya tidak begitu istimewa lah, artinya target PSM itu selalu begitu. Jadi kalau melihat situasi dan kondisi seperti sekarang misalnya, itu berbeda dengan di awal musim ketika
tim ini dimulai. Nah, kenapa pengelola atau manajemen sekarang PSM itu menurut saya ya, mereka mengambil langkah yang pesimis dulu. Karena dia tahu bahwa membangun sebuah tim itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara PSM ini ingin menciptakan pemain-pemain muda dengan biaya yang murah dan berprestasi di tingkat nasional. Tesis ini yang diambil oleh API dan teman-teman ya pengelola. Sehingga saya beberapa kali diskusi, bahkan kita ada forum-forum diskusi secara online, kita terlibat diskusi. Saya biasa undang API jadi narasumber, saya jadi moderator. Sedang API menceritakan banyak hal tentang PSM dan memang targetnya itu pembinaan usia muda, terus melahirkan pemain-pemain muda yang berprestasi sampai ke tingkat nasional. Jadi PSM itu seperti pabrik aja, menciptakan banyak pemain bintang dan itu bisa menjadi komoditi yang bisa dijual ke Liga Nasional sehingga memberikan nilai, ada value buat PSM. Tapi karena ada pengalaman hampir terdegradasi, kemungkinan pengelola itu ya di bawah manajemen yang ada saat ini mengambil sikap yang luar biasa menurut saya, mencari pelatih yang bisa membina dan mengangkat prestasi tim. Oh. Ketemulah yang dengan CV-nya dipelajari oleh Bung Hapi. Mereka punya referensi juga sangat bagus. Artinya PSM itu berbeda dengan klub-klub lain. PSM itu betul-betul dikelola profesional. Kalau mereka mengambil keputusan itu, termasuk mengambil keputusan wasit ya, mengambil keputusan untuk memilih pelatih, itu referensinya itu kuat. Memilih pemain-pemain asing juga sama. Itu kelebihan PSM. Nah, bukan kucing dalam karung ya? Bukan. Mereka betul-betul melakukan bidding dengan baik. Iya. Kalau untuk pemain lokal, ya dia sudah harap dengan kualitas yang ada, yang penting pemain asingnya punya pengalaman dan jam terbang yang bagus. Makanya Pluim itu cukup lama bertahan ya, sampai 7 tahun di PSM itu kan luar biasa. Nah, kenapa juara? Karena pelatih memang luar biasa. Sama lah dengan pandangan ini dengan para pengamat bola ya. Jadi kemudian kedua, dia bisa melahirkan tim ini menjadi kekuatan yang disegani oleh tim lain. Karena apa? Pelatih juga pandai membaca kekuatan tim lawan. Setiap pertandingan dihadapi PSM baik di kandang maupun di luar ya, dia tahu kualitas tim yang dia lawan itu tahu. Nah, penerapan strategi di lapangan itu yang sangat jitu. Jadi pada dari sisi kualitas, kemudian fisik. Pemain bola itu kan pertama strategi fisik. Walaupun strategi bagus kalau tidak ditunjang oleh fisik yang baik. Nah, dia dengan pengalaman membina pemain-pemain muda, saya kira Bernardo Tavares ini bisa, mungkin ada pelatih fisik saya lupa namanya itu, yang dia Benny Huay kalau di era Benny Huay. Iya. Di era timnas ya, Iya. Nah, ini pemain satu paket kan mereka itu. Nah, pelatih fisiknya luar biasa. Dia mampu memberikan endurance atau daya tahan bertanding itu di lapangan itu cukup dan dinamis. PSM itu selalu mencuri gol di menit-menit akhir. Pokoknya 60 menit atau 70 menit menjelang akhir pertandingan itu PSM itu bisa produktif di situ. Itu hebatnya. Dan tidak semua tim bisa melakukan itu. Saya kira itu. Oke. Kalau melihat PSM sudah 6 kali juara nih sejak era perserikatan. Era perserikatan, Galatama dan ini ya. Iya. Jadi era Ramang ya. Kemudian tahun 91-92 ya. Samsudin Umar, Mustari Ato waktu itu bintangnya. Kemudian era Liga Indonesia. 2 kali itu. Iya, 2002 ya. Kalau di era sekarang termasuk Piala Indonesia. Nah, itu kan selalu ada pemain bintang ya. Dari Ramang pemain bintang, kemudian di perserikatan lokal, tapi waktu itu sangat istimewa karena semangat Siri Napace. Nah, ketika masuk di profesional, ya Primavera yang sangat populer ya dengan Kurniawan, Bima, ya Bento waktu itu kan, Aji Santoso dan Hendro Kartiko. Terus sekarang malah hanya Pluim kan yang bintang, kemudian di lokal juga ya
dari mana mereka? Kan bukan yang malang melintang di tim papan atas kan, tapi dari daerah. Nah ini gimana menurut Bang Nur nih, kehebatan pelatihnya atau memang karena potensinya yang luar biasa nih? Ya kan ada teleskopnya. Jadi mereka itu sebenarnya pelatih itu punya insting ya. Kita juga nggak bisa mengetahui kedalaman ilmunya karena kita ini cuma suka menonton aja di lapangan. Tapi pelatih paling tahu tentang kualitas timnya dan dia mengevaluasi dari latihan-latihan yang dilakukan setiap hari. Nah, kelihatannya memang Bernardo Tavares ini dan tim ya memiliki kemampuan itu. Jadi mereka itu tahu bahwa pemain ini serius, pemain ini nggak serius. Jadi ketika mau diturunkan di menit-menit awal itu, mereka udah tahu bahwa ini tim ini selama latihan memiliki kekuatan yang bagus dan dia serius. Nah, makanya tidak heran itu pemain yang hebat sekali ya bisa dicadangkan oleh Bernardo Tavares. Nah, ini hebatnya pelatih ini dia. Jadi semua tim itu dianggap sama. Jadi PSM sekarang ya sudah juara ya, kelihatan. Akhirnya lahirlah dua sayuri, kemudian ada siapa? Ada pemain-pemain muda kayak selain Samanta, kemudian ada siapa tadi yang U20, saya lupa ya. Nah, ini mereka punya kemampuan endurance di lapangan yang baik. Artinya ini kan pelatih pandai sekali memanfaatkan itu. Nah, jadi kelihatan memang pelatih ini tahu bahwa sepak bola Indonesia itu kelemahannya di sini. Iya. Nah, dia datang dengan ide atau pikiran yang baru sehingga bisa memenangkan pertarungan itu kan. Walaupun dia lawan berarti kayak Luis Milla kan pelatih-pelatih Thomas Doll itu kan pelatih yang sudah punya reputasi juga di secara internasional. Berarti termasuk menciptakan iklim di tim itu sendiri ya, karena tidak ada bintang jadi. Nah, kalau kita bicara iklim ini bicara suasana kebatinan ya, tim PSM saat itu. Nah, kalau saya lihat tim PSM saat ini memang suasana kebatinan itu ada spirit yang dibangun bahwa mereka ini pernah hampir terdegradasi. Dengan perjalanan yang panjang hampir terdegradasi. Dan itu kayak orang juara aja waktu itu bisa lolos dari jurang degradasi itu. Tapi sampai kita harus prihatin ya, harus telepon, kasih semangat, doa kan. Kalau pencinta PSM itu kan bukan semangat, harus ada doa juga kita berikan kepada teman-teman pengelola. Karena kita merasakan bahwa saya pernah berada itu di tahun 2006 itu PSM itu ya kami masuk ini karena waktu itu di zaman saya lupa ya, hampir terdegradasi. Kita datang membawa suasana baru, SSP. Era Hendra sebagaimana aja. Ya, manajer Hendra, adiknya Pak Aco. Ya, Pak Aco masih wali kota waktu itu. Jadi saya masuk itu karena menjadi tim bagian dari tim untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi saya paham betul perasaannya Api waktu itu. Dan sampai harus meneteskan air mata ya di lapangan ketika lolos dari jurang degradasi. Nah, dengan pengalaman seperti itu tentu ada spirit yang dibangun oleh pemain-pemain yang masih khususnya pemain lokal ya, ada Arfan, ada Rashid, Bakri ya, teman-teman di situlah. Anak-anak ini kan punya spirit bertanding yang luar biasa. Kemudian ada Saki ya, anak-anak muda yang lahir dari Akademi PSM. Mereka udah melihat para seniornya itu jungkir balik mempertahankan PSM. Pokoknya targetnya itu setiap pertandingan harus menang. Mau main di away atau home gitu harus menang. Kalau paling jelek ya draw gitu. Kalau nggak dicurangi ya draw. Nah itu terjadi sehingga PSM itu bisa mempertahankan durasi kemenangan itu yang cukup panjang gitu. Oke Bang. Tadi iklim, kehebatan pelatih, manajemen yang solid ya. Iya, profesional ya. Nah, supporter gimana Bang? Saya lupa. Supporter itu memiliki peran besar. Karena supporter itu sebenarnya pemain ke-12 ya yang selalu Nah, supporter ini juga di awal PSM ini dibentuk ya, tim PSM itu masih banyak keraguan tuh, silang pendapat di media sosial itu terjadi dan saya mengikuti itu di koran juga meragukan dan selalu kan mindset yang dibangun oleh supporter PSM. Saya tahu persis itu bahwa pemain-pemain yang lokal yang berskala nasional itu
bisa memberikan harapan baik untuk menjadi tim juara, kan begitu. Mindset itu ada di Bandung, kan di Jakarta sama, harus ngambil itu, harus ambil pemain-pemain bagus, kemudian kita bisa transfer pemainnya harus tinggi dan sebagainya. Nah, itu yang ada terjadi di kepalanya. Nah, ternyata itu dibuktikan oleh Bernardo Tavares. Lu nggak boleh ngatur tentang kualitas tim, itu bagian gua tuh. Lu yang penting duduk di stadion dan kasih spirit, bersorak-sorai, sorak-sorai, itu energi buat tim. Dan itu dibuktikan oleh Tavares. Nah, Tavares kan juga melihat fenomenal kita di Makassar ini. Walaupun saya sudah cukup lama meninggalkan Makassar, tapi perasaan kebatinan itu sama. Kalau kalah sekali aja, luka. Itu menggerutu itu kayak cukup lama, berminggu-minggu itu. Di warung kopi dibahas, di kantor dibahas. Kira-kira di mana lah menggerutu. Apalagi kalau main di kandang. Kalau main di luar dicurangi, pasti kita menggerutu. Nah, saya lihat bahwa ketika PSM ini, ya sorry to say, stadion itu kita nggak punya. Ya, kita jadi pemain tim imigran lah gitu. Main di Bali, main di Jakarta bahkan ya. Kalau itu akhirnya ditemukanlah stadion Habibie ya, stadion di Parepare. Gelora Habibie ya. Itu kan stadion itu sebenarnya tidak siap di awal, tapi karena pemerintah daerah punya keinginan dan ada spirit kedaerahan yang untuk bagaimana PSM bisa bermain di kandang, akhirnya datang. Dan itu dibuktikan dengan prestasi PSM itu berbanding lurus dengan dukungan supporter kan. Jadi saya kira itu menjadi harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap infrastruktur soal lapangan sehingga PSM tidak bisa berlaga di Kota Makassar. Kota Makassar itu ada 3 stadion loh. Ya, Barombong, Mangkrak, Mato Angin yang tadinya masih bagus dan bisa digunakan, ya artinya tinggal renovasi minor lah, tidak terlalu banyak lapangan, masih memenuhi standar lah. Dibongkar dengan catatan bahwa diratakan, dibongkar habis total lah. Ditargetkan bisa setahun sudah bisa. Kita istirahat lah, main di luar lah, di Bali atau di mana. Ya, kita cari lapangan alternatif sambil menunggu. Dan saya yang kepengen tadi Barombong, Matuai, stadion itu yang di kawasan olahraga Sudiang. Itu juga mau start. Kalau itu kan pas di mulut, kalau pesawat mau landing, ya kan, kelihatan telah runway. Nggak boleh. Itu terganggu penonton. Masa lagi ada pertandingan di situ kan? Iya. Tiba-tiba pesawat lewat, itu pesawat di bandara terganggu lah. Ya cukup tinggi ya. Rute penerbangan. Jadi sangat menurut saya lucu gitu itu. Kota sebesar Makassar, ya. Dengan sejarah bola yang panjang, dengan sejarah dan panjang tentang sepak bola Indonesia, dan dia mampu melahirkan banyak, nggak punya stadion sampai hari ini. Saya nggak tahu kelanjutan aja ini, kita nggak perlu membicarakan tentang bagaimana melanjutkan ini. Termasuk saya suka ngomel-ngomel itu, menggerutu di WA Group dengan geng Makassar, teman-teman dan sebagainya, membahas tentang itu. Loh, ini ada di situ, ada politisi, ada banyak lah orang-orang mantan pemerintahan juga di situ. Ada yang nggak bisa ngomong. Kita tanya, ini kapan dimulai lagi? Dengan berbagai argumentasi. Ya, namanya fasilitas stadion itu adalah infrastruktur kota. Jangan dianggap bahwa hanya untuk PSM. Ini yang bahaya. Ini kan politik namanya. Kalau melihat ngapain kita bangun stadion? Uang cuma untuk PSM. Itu nggak boleh. Terlalu sempit. Itu paradigma. Kalau Makassar jadi tuan rumah Porda, pertanyaan saya, lapangan mana yang mau dipakai hari ini? Sudiang. Paling kembali ke Sudiang kan lucu. Kembali ke suasana dan mungkin lebih bagus Parepare ya dibanding Sudiang. Oke. Bang, PSM Mania, usia PSM lebih dari seabad. Ini juara justru ketika tidak punya stadion. Kemudian 3 stadion yang ada di Makassar justru tidak pernah tersentuh oleh tim. Bang Nur, apa yang salah dengan situasi seperti sekarang? Situasi ya? Ya, saya gini. Saya membaca tentang
perdebatan warganet ya. Kemudian nyinyirnya warganet itu terhadap pemerintah. Saya nggak usah menyebut nama lah, kita sudah tahu sama tahu. Kemudian dari pemerintah membela diri lah dan merasa dizalimi. Ada juga yang diam dan tidak ingin berkomentar. Saya potong dulu, ini pemerintah, di sana ada dua Bang, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kota. Apakah kedua-duanya atau salah satunya nih? Jadi gini, sebenarnya kan pemerintah kota merasa tidak punya stadion. Karena semua stadion itu dikelola oleh aset provinsi lah, menjadi aset provinsi. Oke, fine. Tapi, ada tapinya. Sebenarnya kalau pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu tidak mengedepankan ego sektoral ya, saya kira hal-hal yang terkait dengan kebijakan itu bisa diamankan ya di awal. Saya mendengar banyak rumors yang terkait tentang pembangunan kembali Stadion Matuangin. Salah satunya AMDAL. AMDAL itu kan wilayah kebijakannya itu di pemerintah kota. AMDAL, Lalin, dan sebagainya harus kelola. Kemudian Stadion Barombong itu akses masuk ya sama juga. Ini terkait dengan itu. Kemudian soal status lahan. Ada yang menjadi masih lahan itu masih dikomplain atau belum dilepaskan. Belum tuntas urusannya. Dan ini semua pemerintah kota punya saham, situ juga pemerintah provinsi juga punya saham di GMTD. Saya kira ini kan alasan apapun yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan itu, saya kira tidak memberikan rasa bahagia kepada pencinta bola. Nah, jujur ya, PSM juara ini kan memberi kebahagiaan tersendiri buat masyarakat Sulawesi Selatan. Iya. Padahal kita itu tahun ini dilanda banjir, ya kan? Khususnya Kota Makassar dihajar banjir kan. Ya, teman saya ada kerusuhan, jadi itu kan menciptakan indeks kebahagiaan kota kita ini, kota Makassar itu kan menurun. Iya, berkurang Berkurang kan? Kebakaran, banjir, kerusuhan, itu kan memberi persepsi ya, atau nilai indeks kebahagiaan kita itu kriminalitas yang tinggi. Nah, sekarang dibayar tunai oleh juaranya PSM juara. Bukan hanya Sulawesi Selatan yang merasakan itu. Di wilayah Indonesia Timur cukup merayakan. Artinya warga kita ini tersebar sampai dari Papua, Maluku, Sulawesi apalagi. Diaspora PSM. Diaspora fanatik. Saya dianggap cukup dekat dengan tim ini Bang Dile. Artinya itu WA minta, Bang Nur tolong dong jersey PSM. Terpaksa harus nyari. Kirimin itu teman-teman sekolah seangkatan, itu ada di Jawa, ada di itu masuk di media sosial saya justru. Saya kan suka posting kalau nonton. Iya. Kalau PSM menang itu perasaan hari itu bahagia banget. Iya. Mau makan itu banyak gitu loh. Jadi asam lambung kita turun gitu kan. Iya, kalau PSM menang. Iya. Kalau kalah itu agak stres-stres dikit itu. Asam lambung naik. Asam lambung naik, apalagi kalau dicurangi kan dengan keputusan wasit ya. Kontroversial di lapangan. Nah. Saya kira itu. Oke. Jadi perlu dicatat itu Bang Ruslan. Kebahagiaan itu indeks kebahagiaan masyarakat Kota Makassar yang dilanda banjir kemarin itu dibayar tunai oleh PSM juara. Oke, jadi kita kembali ke stadion lagi ini. Ini kan belum ada angin segar ya. Kemarin kita masih sempat melihat ada desain Matuangin menjadi internasional, tapi itu redup lagi tuh. Dan sekarang ya berlalu, nah barulah tersentak ketika PSM ini juara, barulah wah ini ternyata ada yang salah nih dari kita nih. Ya PSM tidak punya stadion malah berprestasi nasional. Nah kira-kira gimana memulainya nih sehingga harapan itu nanti akan terwujudkan ya? Jadi kalau pengelola PSM yang berkoar-koar dianggap kepentingannya yang harus dijembatani. Jadi nggak fair gitu. Tapi supporter itu rakyat loh. Iya. Saya kira jumlah supporter Sulawesi Selatan itu, supporter PSM itu dengan penduduk sekarang Sulawesi Selatan sekarang berapa? 10 juta ya? Iya, kurang lebih. Ya 10 juta. Kira-kira 50%, ada 5 juta itu pencinta bola. Dan sekarang bisa jadi 10 juta juga ya. Karena kebahagiaan itu kan dirasakan oleh anaknya, keluarga dan sebagainya. Jadi saya kira hampir mayoritas lah gitu, tidak usah pakai persentase, mayoritas pendukung PSM itu ya warga Sulawesi Selatan, baik di dalam wilayah Sulawesi Selatan ataupun di luar ya.
Nah itu yang kita bisa katakan. Terus sekarang mereka menuntut ke pemerintah daerah itu bangun dong stadion. Apa mereka salah menyuarakan itu? Saya rasa biasa aja, malah suara rakyat ini kan. Karena rakyat, mereka bayar pajak, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hak politik gitu, menyampaikan kepada wakil rakyat. Bahwa ini kan harus disauti. Saya belum dengar perdebatan di level parlemen itu, DPRD ya. Itu nyaris mungkin saya nggak baca ya di sini karena beraktivitas Jakarta. Mungkin saya nggak baca, tapi saya menangkap suasana kebatinan itu diam gitu. Ada apa gitu loh. Mato angin itu problemnya banyak. Ketika mau dilaksanakan oleh gubernurnya ditahan. Ya, Pak siapa? Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah berurusan kasus hukum di KPK. Nah, ini terhenti kan? Padahal gagasan dia oke. Saya kalau seandainya stadion ini selesai dulu dibangun, kemudian ada urusan hukum yang saya kira terselamatkan lah stadion ini. Kedua, gubernur pengganti, saya kira ini sebenarnya visi misinya sama juga kan untuk menyiapkan infrastruktur itu. Tapi diganggu. Ada persoalan gugatan hukum ya terjadi kata stadion. Nah, saya lihat gubernur ini tidak mau ngambil resiko gitu loh. Dia cuma soft ya. Cari aman. Tapi kan ada stadion Barombong. Ya. Yang juga menjadi otoritas dia kan. Itu kan bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Apalagi pemerintah pusat sekarang dengan transformasi sepak bola Indonesia sesuai dengan kesepakatan dengan FIFA, Federasi FIFA. Itu kan membutuhkan stadion-stadion berstandar internasional. Nah, pemerintah kan sedang menyiapkan anggaran untuk membangun stadion kembali. Nah, ini sekarang ada dua pilihan nih. Melanjutkan Barombong dengan segala konsekuensinya atau membangun kembali Mato Angin. Nah, sekarang kan ada pemerintah kota bilang, saya bersedia melanjutkan Mato Angin, tapi serahkan aset itu ke dia. Ini kan urusan pemerintahan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Kemudian pemerintah provinsi melanjutkan stadion Barombong karena itu kapasitasnya lebih gede. Iya. Nah sekarang dua stadion ini dibangun kembali. Saya kira provinsi sebesar Sulawesi Selatan ini membangun dua stadion itu bukan hal yang sulit. Swasta bisa bangun, tapi itu kan aset daerah. Nggak mungkin di otak aja. Tapi kalau sesama pemerintahan, kan ini tinggal melaporkan aja nih soal pengelolaan aset, laporan ke Menteri Keuangan, gini-gini. Ada prosedurnya lah. Pak, ini ada kita serahkan aset ini ke pemerintah kota, tapi dengan catatan untuk dibangun. Dibikinlah MOU. Kalau Anda tidak membangun dalam tempo 2 tahun misalnya, kita menarik kembali aset ini. Berani nggak wali kota yang ada sekarang? Berani nggak provinsi memberi kesepakatan itu? Ini kan soal kesepakatan, keseriusan. Pemerintah kalau, saya nggak punya stadion, saya nggak punya lapangan, saya nggak bisa renovasi, saya punya anggaran. Ya udah kasih pemerintah Kota Makassar dengan perjanjian yang diikat dengan benar. Nah, itu. Jadi ini kan soal solusi. Perdebatan di ruang publik itu kan lucu, nggak ada solusinya, hanya egonya yang diutamakan. Buat kami yang melihat persoalan ini kan melihat bahwa orang Sulawesi Selatan itu kalau menyelesaikan masalah itu perdebatannya di media sosial, bukan duduk bareng di semeja. Kenapa? Masing-masing punya kepentingan. Ya, orang sama tahu lah, politik diarah, kata, ini kan ada unsur politiknya dan sebagainya. Nah itu kan baper aja. Sebenarnya kalau udah tegak lurus aja. Saya punya komitmen untuk membangun bersama pemerintah provinsi dengan menggunakan aset pemerintah provinsi. Kan bisa. Duduk, panggil gubernurnya, tanda tangan MOU, oke. Lo bantu gua anggarannya, gua bantu ya sekarang. Kita ngelola bersama ya aset. Nah, status aset itu kan bisa dibicarakan. Contoh, jalan nasional kalau nggak dibenarin, ya lubang-lubang, pemerintah kota, kabupaten itu bisa nambal. Karena yang merasakan masyarakat. Tidak usah menunggu. Ini bukan status jalan daerah nih, ini nasional nih. Hasil temuan BPKP misalnya atau BPKP temuan bahwa ini melanggar anggaran. Bukan peruntukannya. Peruntukan dan sebagainya. Kau bikinkan jalan di sini kalau begitu. Karena jalan ini digunakan Anda tidak pernah perhatikan. Kayak gitu.
anggaran tetap diturunkan di jalan itu, bikinkan jalur 2 ya. Jadi itu terjadi di Morowali. Oh, Bupati hebat, kreatif, Pak Anwar Hafid ketika itu. Ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. iya. Tapi karena tidak diperhatikan jalan provinsi, dia biayai jalannya. Akhirnya sudah bilang, ada anggaran ini sudah turun. Gimana nih tumpang tindih anggaran? Lu bikin aja, jadi jalur 2 itu. Oh, Sebelah jalan provinsi, sebelah jalan kabupaten. Kan ini soal pikiran, mencari solusi. Yang penting duit itu nggak masuk kantong, iya. nggak ada unsur korupsi, unsur pidana. Jangan. Berarti sejauh yang Bang Nur ingin katakan, apa ya, keinginan dari dua pemerintah ini belum kelihatan. Egoisme sektoral. Ego sektoral itu. Ego sektoral itu yang justru muncul ke depan. Nggak usah berdebat, panggil lah. Kita bisa sama orang Makassar. Iya. Bos, ente kan manja bos. Iya, iya. Ya, sama-sama kita selesaikan ini. Nah, Rakyat kita ini dua-dua ini, rakyatmu juga, rakyat juga di Makassar. Mereka ini adalah pencinta bola. Kita bangun, 1 tahun kita selesaikan. Stadion ini kan bisa tumbuh konsepnya. Yang penting punya tribun dulu, lapangannya waktu. Ya pare lah contohnya. iya. Kan itu bisa jadi, bisa dibenerin. Kita bikin dulu kerangka dasarnya. Atau pemerintah provinsi didorong untuk segera melakukan komunikasi dengan kementerian, pemerintah pusat. Tolong bantu kami. Kami sudah dihujat habis. Kebahagiaan kami terganggu nih, gara-gara rakyat kami selalu mendesak. Dan perjuangan para supporter PSM itu sampai ke komisi berapa di DPR, Bang. Berarti Dengki dan kawan-kawan itu situ curhat, nangis-nangis. iya, iya. Minta anggaran. Tapi lobby provinsi gimana? Berarti secara politis ini dengan bertindak sebagai tuan rumah Pare-Pare, Stadion Gelora B.J. Habibie, punya nama dong Taufan Pawe. Ya, kalau politik lokal, Iya. oke lah, dia punya nama dan dia berhak untuk mengklaim bahwa saya punya andil Kontribusi. kontribusi Iya. besar untuk membuat PSM juara. Nah, kita lihat PSM ini nanti kan akan ikut mudah-mudahan ya kalau dia menang itu liga ini sebenarnya dia punya tiket untuk AFC Ya, Champions. Champion Asia. Nah, itu kalau terjadi kita punya stadion, kan bayangkan orang bule disiarkan di TV-TV Iya, internasional. sport. Kemudian Makassar akan Lebih dikenal. karena tahu nggak biaya dipromosikan di sebuah stasiun TV ya, misalnya di di TV-TV yang sport yang menyiarkan kayak Sport Main. Sport Bing Iya. kan, bayangkan itu bayarnya mahal tuh. Itu kan puluhan miliar. Iya. Tapi dengan adanya AFC diselenggarakan di Kota Makassar, ya, kita mendapat benefit. Ya, ada kegembiraan, ada kebahagiaan diciptakan, ada rasa ingin penonton dari datang kabupaten. Ya, ini kan PSM ini menjadi duta Sulawesi Selatan. Dari dulu itu memang dari Gone, dari Luwu, nonton. Datang ke Kota Makassar kan terjadi akumulasi perputaran ekonomi. Iya. Circle-nya juga, ekosistemnya terbentuk. Iya, iya. Sehingga beri manfaat terhadap daerah. Jadi masyarakat dia penjualan kostum, Iya. Ekonomi kerakyatan. kreatif juga muncul. Ini banyak sekali manfaatnya gara-gara sepak bola. Makanya FIFA itu menjadi organisasi yang sangat konsisten dalam penyelenggaraan sepak bola. Karena dia bisa menyelenggarakan event itu menjadi perhatian dunia. Nah itu makanya ini kalau kemarin kita gagal, nah itu karena dia taat betul dengan aturan dan SOP yang mereka sudah bikin. Oke, PSM Mania, saya masih akan berdialog dengan Bang Nur nih. Bang, dengan juaranya PSM, bagaimana dengan pembinaan kita? Apakah ini akan, ya urusan stadion, ya tidak juga secara cepat ya, karena itu tadi pertemuan dua pemerintah ini ya harus disegerakan. Nah, saya ingin ke pembinaan, dampak juaranya ini, gimana kira-kira iklim sepak bola di Makassar atau di Sulawesi Selatan? Jadi PSM ini kan sebenarnya jujur ya, saat ini kan diasuh oleh supporter. Ya, saya duluan kan supporter, karena pemegang saham PSM itu supporter. Iya, supporter. Kemudian diasuh oleh 2 perusahaan lokal, Boswa dan Kala Group. Saya kira memang jujur ya, usaha seperti
Kala Group dan Bosowa itu kalau bikin stadion itu bisa aja sebenarnya, nggak ada hal yang dikhawatirkan. Mereka juga bisa menganggarkan itu untuk bangun stadion. Tapi kan begitu berdosanya di daerah. Mengambil alih tanggung jawab daerah. Ya artinya kita ini infrastruktur. Memang klub profesional itu punya stadion sendiri, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kan ini kita Liga Indonesia, liga yang mana semua fasilitas infrastruktur sepak bola itu masih disiapkan oleh daerah. Dan nggak ada yang salah, pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk itu. Nah sekarang tinggal keseriusan ini. Bagaimana pemerintah daerah bisa serius wirawiri ke pemerintah pusat, mumpung ini anggaran masih diolah, minta segera anggaran untuk melanjutkan Barombong. Ya, oke, Barombong itu paling cepat itu sebenarnya kan kekhawatiran itu karena pernah roboh. Iya. Tapi saya kira itu kalau diaudit ulang butuh waktunya cukup lama lah. Sekarang kan konstruksi baja, stadion baja ringan. Chelsea apa itu tinggal dibikin aja baja. Orang-orang arsitek itu bisa menghitung lah. Orang-orang engineering sipil itu masih hitung. Masih cukup kah waktu untuk persiapan ke Champions? Saya kira nggak cukup ya. Artinya itu butuh setahun lah. Anggaran turun dikit. Tapi paling tidak 2024 stadion Barombong itu sudah bisa dimanfaatkan. Karena sebenarnya lapangan sudah jadi tuh. Tinggal rumputnya dibenerin, kemudian memang untuk penyangga, beberapa penyangga yang dikhawatirkan bisa roboh kalau jumlah penonton tertentu dan sebagainya. Itu nanti kasih orang engineering sipil yang bisa menghitung. Banyak itu ahli-ahli itu. Sekarang kan bangun stadion tuh dari kontainer juga bisa kan, itu terjadi di Qatar. Iya. Sekarang konstruksi baja Habib itu bisa mengikat semua struktur sipil yang ada di situ, dan itu bisa dilakukan oleh ini, penting ada dana. Ya. Sebenarnya itu. Tapi saya aneh juga ya. Sebenarnya Pak Sahrul, di zamannya Pak Sahrul itu stadion itu harus selesai. Anggaran juga turun ketika itu, tapi terhenti ketika pemerintah. Ya ini egoisme juga. Kesalahan Nurdin Abdullah satu. Kenapa lu tidak lanjutkan itu? Kalau memang ada masalah, tuntaskan itu. Prioritaskan itu, dan kalau memang ada persoalan tentang AMDAL, lingkungan, status tanah, ya udah dipanggil pemerintah daerah juga pemegang saham. Apa karena ini intrik politik ikut bermain? Itu ego kan. Ego para politisi kita ini juga sangat dominan, sehingga ini merusak semua hayalan kita, tatanan kita, mimpi kita gitu. Bagaimana yang bertahun-tahun, bayangkan sejak kita mengelola PSM itu, sejak itu mimpi kita bagaimana Sulawesi Selatan itu punya stadion yang berstandar internasional. Dulu saya punya pengalaman, kalau mau main Liga PSM, kita terus anggarkan. Saya harus cari duit, kan saya di Markom, itu harus cari duit sekitar 200-300 juta. Untuk benerin itu, lampu dibenerin, untuk benerin rumputnya, cat lagi kembali, bikin bench main bagus, di dalam bagus. Karena waktu itu kan masih di Yos yang menangani itu, nggak punya dana untuk itu. Itu membuat kita belajar dari pengalaman itu. Tentu kita berharap pemerintah itu sebenarnya, ya jujur kalau memang harus punya stadion, ya diusahakan tahun inilah. Iya. Please deh, kan begitu kan, please deh. Bagaimana Matu Angin itu punya Matu Angin bisa dibenerin kembali, atau stadion Barombong segera dilanjutkan, dan sehingga tidak persoalan-persoalan yang terkait itu ya dipindah di ruang kiri dulu, ruang kanan ini, otak kanan ini dimainkan. Bagaimana caranya bisa selesai? Mohon maaf ya Pak Gubernur, Wali Kota, ya ini tempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan. Bukan karena kita mendukung PSM, enggak. Bahwa fasilitas itu penting buat daerah. Ya, PSM mania. PSM juara justru ketika terusir dari rumahnya. Ya, sekalipun ya harus 150 km ke arah utara di Parepare atau malah ke Jawa. Nah, apa nih closing statement dari Bang Nur nih untuk ke depan? Jadi gini, sebenarnya dari sisi animo masyarakat ya, Parepare itu juga memenuhi syarat menjadi home base-nya PSM, karena dia berada di titik sentral, artinya di tengah dari Bosowa. Itu pasti
kalau kursi misalnya tersedia 25.000 bisa terisi tuh. Karena animo penonton begitu. Dari Makassar juga datang, Baru, Maros dan sebagainya. Nah, tapi kan malu gitu. Namanya aja PSM Makassar. Yang menjadi brand name itu adalah Makassar. Nah, kita ganti nanti PSM Sulawesi Selatan. Oke. Ya kan? Nanti jangan-jangan PSM Parepare itu. Bisa jadi PSM Kalau Parepare. Pak Tovan Pawe. Sebenarnya kan kalau ada stadion di Makassar yang representatif, Parepare tetap dikembangkan sebagai tempat untuk pembinaan usia dini. Jadi mungkin saja Parepare itu bisa menjadi home base untuk akademi PSM. Jadi kita harus berbagi lah, karena kita bikin pemerataan sehingga PSM itu punya home base akademi di Parepare, mungkin di Mamuju satu. Ya, saya sama Api juga cerita mungkin home base-nya juga ada di Palu kan gitu. Desentralisasi ya. Kita sebar ini akademi PSM ini, karena PSM itu sudah menjadi brand name ya. Dia sudah punya milik Sulawesi Selatan, milik Indonesia, Sulawesi lah, karena milik Sulawesi. Ini yang kuat PSM. Jadi itu soal kedepannya lah. Saya kira itu perlu dipikirkan. Kedua, selesaikan stadion ini, karena jangan salahkan warganet untuk menghujat pemerintahnya kalau tidak menyelesaikan. Itu menjadi hukum sosial. Iya, Karena sanksi sosial. Ya, itu menjadi sanksi sosial ya. Hukuman buat para pemimpin yang tidak menuntaskan janjinya untuk menyiapkan fasilitas stadion itu. Dan saya kira gubernur yang ada sekarang ini punya keinginan. Saya tahu dia punya keinginan. Cuman mungkin timnya harus lebih agresif lagi. Bila perlu dibuat tim independen lah itu untuk bagaimana ini selesaikan ini atau kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi. Dibikin suatu tim yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan AMDAL, kemudian gugatan dan sebagainya. Termasuk dari sisi pendanaan. Ya. Kolaborasi lah. Nggak ada yang sulit kalau mau kerjasama. Baik. PSM Mania, kita sudah banyak mendengarkan pandangan, gagasan dari Bang Nur tentang PSM ke depan. Semoga perbincangan kami bermanfaat buat semua. Salam hormat, salam sehat. Ewako PSM. Makasih Bang Nur. Sama-sama.